Membuat website dengan cara yang tepat akan berakibat fatal bagi website kalian, karena website kalian akan sulit untuk berkembang, bahkan tidak bisa berkembang sama sekali. Oleh karena itu, saya akan membantu kalian untuk memilih cara yang tepat untuk membuat website. Oleh karena itu, ikuti video ini terus sampai habis. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Joni Twindra, seorang IT spesialis yang akan menjadi IT educator untuk kalian semua. Dan topik kali ini saya akan membantu kalian memilih cara yang tepat untuk membuat website. Nah, di sini ada 3 cara yang umum dipakai orang untuk membuat website. Yang pertama itu menggunakan CMS, Control Management System. Dan yang kedua itu adalah framework. Dan yang ketiga adalah Scratch, yang menurut saya paling powerful. Nah, saya akan menjelaskan CMS terlebih dahulu. CMS itu mempunyai singkatan Control Management System, yang berarti dia sudah menyediakan backend, database, dan juga frontend untuk kita pakai. CMS ini sendiri ada banyak sekali, tergantung fungsinya ya. Seperti WordPress biasa digunakan orang untuk membuat blog, atau Drupal, atau Joomla, dan lainnya. Nah, sudah bisa kita lihat di sini kalau kita menggunakan CMS, berarti kita akan menghemat waktu. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi capek-capek untuk mengetik-ketik coding untuk membuat itu semua. Dan yang kedua, sudah pasti fungsinya. Di setiap CMS mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti contoh, saya ambil WordPress. Si WordPress ini sudah memberikan kita template. Jadi tampilan depan kita bisa kita sesuaikan sesuai keinginan. Di sini template yang disediakan banyak sekali, tinggal kita pilih. Dan juga ada fungsi plugin, di mana plugin ini mempunyai modul-modul atau fungsi yang bisa kita gunakan, seperti mengubah halaman login kita, atau fungsi API, atau fungsi melihat visitor traffic, dan lainnya. Nah, itu tadi 2 kelebihan yang paling utama jika kita menggunakan CMS. Tapi ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya itu apa? Yang pertama, kalau kita menggunakan CMS akan memerlukan space ya, tempat untuk si CMS di dalam hostingan kita. Dan tergantung CMS yang kalian gunakan. Jadi kapasitasnya itu berbeda-beda. Jadi kekurangan itu sudah pasti kita harus menyediakan space khusus untuk si CMS. Yang kedua, kita harus tahu ya, kalau kita menggunakan CMS, tapi kalau kita tidak mengerti, kita akan susah untuk development, untuk pengembangan itu akan sulit. Di setiap CMS dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Kalau kita tidak mengerti, otomatis kita tidak bisa untuk melakukan development. Seperti contoh, ada API, kita mau koneksi dengan website yang lainnya, melakukan kerjasama atau ingin meminta data. Kalau kita tidak mengerti, otomatis kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan kalau kita paksakan, ada kemungkinan website kita akan rusak atau menjadi error. Nah, itu yang harus kalian tahu. Nah, berarti ada 2 kekurangan utama, yaitu kita harus menyiapkan space di dalam hostingan kita, dan 2, untuk melakukan development atau pengembangan kita harus mengerti CMS itu. Dan ada lagi ketiga yang menurut saya utama juga ya, yaitu page load. Karena menggunakan CMS itu menggunakan spacing yang besar, otomatis ada beberapa file yang mungkin kita tidak pakai ya, jadi akan memberatkan halaman website kita, dimana SEO juga akan melihat hal tersebut, page loadnya seberapa cepat. Jadi ada 3 nih yang harus kita tahu kekurangannya itu apa: space, pengembangan, dan juga page load.
Itu kekurangan daripada CMS. Nah, kita lanjut ke framework. Framework ini adalah kerangka kerja, dan framework ini ada banyak macam ya. Seperti halnya CMS, kita tinggal menginstal saja ke dalam hostingan kita. Namun, biasanya spacingnya itu tidak sebesar si CMS, karena framework tidak menyediakan backend, database maupun front end. Nah, jadi apa itu kerangka kerja? Nah, saya akan mengambil contoh Bootstrap. Nah, Bootstrap ini sangat umum dipakai orang ya. Jadi, kalau kita mau membuat suatu contoh slider, kita pasti menuliskan coding yang sangat banyak. Tetapi kalau kita menggunakan framework Bootstrap, kita tinggal memanggil nama fungsinya. Misalkan slider A, ini contoh ya. Slider A sama dengan sekian, kita memasukkan image-nya. Jadi kita tidak perlu menuliskan panjang lebar untuk membuat slider ini, karena si framework sudah menyiapkan. Setiap framework itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Seperti saya ambil contoh CodeIgniter CI ya. Dia sudah memiliki fungsi seperti untuk email, kita mau mengirimkan email, dia sudah memiliki fungsinya, jadi kita tinggal panggil saja fungsinya. Jadi seperti halnya CMS, kita juga yang pertama kita harus menyiapkan spacing, tetapi spacing ini mungkin tidak sebesar si CMS. Framework biasa spacingnya lebih kecil, tergantung framework yang kalian pakai. Dan yang kedua juga memiliki fungsinya, tapi mungkin tidak selengkap si CMS juga. Dan yang ketiga, untuk development, jika kita mengerti, mungkin tidak serumit kalau kita memakai CMS. Nah, jadi kekurangannya itu apa? Nah, yang pertama, seperti halnya CMS, kita tetap harus menyediakan spacing di hosting untuk menaruh si framework. Nah, yang kedua, agak semi otomatis nih. Jadi kita tetap harus membuat backend, database, dan juga front end. Nah, jadi kedua hal inilah kekurangannya yang paling utama. Nah, bagaimana dengan Scratch? Scratch itu berarti kita membuat website dari nol. Ya, seperti halnya kertas kosong. Kita menuliskan coding dari awal. Lalu, kenapa saya katakan itu paling powerful? Tidak seperti CMS, tidak seperti framework. Kita tidak memerlukan spacing. Spacing yang kita butuhkan itu adalah spacing yang kita pakai untuk menuliskan coding. Jadi otomatis spacing itu akan sangat kecil. Jadi di SEO page load kita akan lebih cepat. Kedua, untuk development akan lebih mudah karena kita membuat sesuatu yang dari nol, otomatis kita akan mengerti di mana susunannya, flow kerjanya, UI UX-nya, segala hal itu kita lebih mengerti. Berbeda kalau kita menggunakan CMS maupun framework yang sudah ada. Kalau kita mengubah salah satu elemen di CMS ataupun framework, ada kemungkinan mengakibatkan error kalau kita tidak mengerti. Berbeda dengan kalau kita memakai Scratch, di mana kita sudah paham. Jadi, elemen ini yang harus kita ganti. Kita sudah tahu. Nah, apalagi kalau kalian mengerjakan website menggunakan Scratch ini secara tim, kalian akan lebih mudah untuk membagi susunan kerjanya. Kalian kerja bagian ini A, B, C, begitu sudah selesai,
karena kalian sudah mengerti, kalian tinggal menggabungkannya saja. Kalau kita menggunakan CMS dan juga framework, mungkin pembagian kerjanya akan lebih berbeda alias lebih rumit dibandingkan dengan Scratch. Jadi keuntungannya yang paling pertama itu adalah spacing itu akan kecil, otomatis di SEO skornya akan lebih bagus. Dan yang kedua, ya untuk development sudah pasti lebih mudah dibandingkan kalau kita menggunakan CMS ataupun framework. Kalau kita ubah ada kemungkinan jadi error. Nah, yang ketiga sangat mudah dikerjakan dalam tim, ya dibandingkan dengan CMS dan framework. Menggunakan kerja sama tim menggunakan Scratch ini akan sangat menguntungkan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya sudah otomatis satu nih yang paling penting dan biasa dihindari oleh orang-orang. Waktu. Ya, waktu ini akan sangat lama. Tergantung website yang kalian bikin tentunya. Kalau kalian membuat website sederhana mungkin cepat. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih mau milih cara yang mana dan membuat website, kalian bisa komentar saja. Nanti saya akan coba memberikan saran mana yang tepat untuk kalian pakai. Seperti contoh, kalau kalian ingin membuat company profile, ya company profile itu kan biasa tidak menggunakan database. Berarti otomatis kita hindari yang namanya CMS. Kenapa? Karena akan mengurangi page load kita di SEO akan lebih bagus. Kalau menggunakan framework bisa juga, tapi kalau menggunakan Stress akan lebih baik. Kenapa? Page load kita akan berkurang, dan kalau kita mau menggunakan konfigurasi atau mengubah kontennya mungkin akan lebih mudah, karena si framework ini masih menggunakan beberapa elemen yang ibarat kata tidak kita pakai tapi dihitung di dalam SEO. Jadi otomatis SEO kita tidak akan sebagus kalau kita menggunakan Scratch. Tapi kalau kita mau membuat website seperti e-commerce, ya mungkin menggunakan CMS akan menjadi pilihan yang lebih baik. Kenapa? Karena ada banyak fungsinya yang bisa kita pakai. Kalau kita menggunakan Scratch mungkin kan fungsinya kita harus ketik sendiri, jadi membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kalau kalian mengerjakan Scratch itu sendirian, pasti akan sangat berat. Nah, kalau untuk website e-commerce mungkin akan saya sarankan gunakan CMS akan lebih baik, karena akan menghemat waktu kalian dan juga ada fungsi-fungsi yang bisa kalian pakai secara instan, langsung install lalu pakai. Jadi kalian harus bisa memilih. Kalau website kalian tidak menggunakan database dan juga hanya menggunakan tampilan yang sederhana, saya sangat sarankan gunakan Scratch karena akan mengurangi page load kalian, nilai SEO kalian akan lebih bagus, dan juga kalian mau mendevelopnya juga lebih mudah. Jadi kalau website kalian mungkin kalian butuh cepat dan mungkin membutuhkan fungsi yang sangat banyak, kalian bisa memilih CMS yang cocok nih untuk kalian pakai. Mungkin seperti saya mau bikin e-commerce atau saya mau ada fungsi penjualan di dalam company profile saya. Nah, kalau kita ketik sendiri, kita kerja sendiri mungkin agak lebih lama. Nah, CMS akan menjadi pilihan tepat, ataupun framework juga bisa jadi pilihan tepat untuk kalian, karena framework sudah ada fungsi emailnya juga. Kalau kita mau menggunakan fungsi penjualan, otomatis email akan terpakai. Jadi framework bisa jadi pilihan yang tepat juga. Jadi sebenarnya kalian sesuaikan saja
tujuan website kalian itu apa. Kalau tujuan website kalian itu tidak sampai menggunakan CMS, saya anjurkan gunakan saja Scratch ya. Tapi kalian harus tahu juga kalau Scratch itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, seharusnya teman-teman sudah memiliki gambarannya kira-kira cara mana yang tepat untuk saya pakai dalam membuat website. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe di channel saya dan nantikan video saya selanjutnya. Saya akan mengajarkan kalian cara membuat website sederhana menggunakan Scratch. Oleh karena itu jangan sampai lupa subscribe. Salam sukses dan salam sehat untuk kalian semua.